Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hormat kepada Dewan Juri LDBI, rekan oposisi, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Sylvia Syakira Azharlo dari SMA Swasta Sultan Iskandar Muda. Saya selaku P1 pemerintah menyatakan sangat setuju terhadap mosi yang berbunyi. Dewan ini berbunyi, kemandirian finansial pensiun dini membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Gerakan kemandirian finansial pensiun dini atau yang disebut KFPD adalah pola hidup yang menekankan pengurangan drastis pengeluaran dan peningkatan investasi agar seseorang bisa berhenti bekerja lebih cepat dari usia pensiun normalnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah suatu praktik nyata dari gerakan tersebut sebagai gaya hidup dan juga pilihan ekonomi. Kami sebagai P1 pemerintah berdiri di sisi sangat setuju karena kami menilai bahwasannya KFPD meskipun secara terlihat itu tampaknya ideal, namun pada praktiknya justru yang pertama, argumen kami adalah dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun sosial. Yang kedua, dapat mengganggu siklus ekonomi dan juga dunia kerja. Nah, yang ketiga, dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar individu. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama dari argumen kami. Nah, yang pertama itu ada akan berdampak psikologis dan juga sosial. Gerakan KFPD dapat menuntut seseorang untuk menekankan dirinya terhadap suatu pengeluaran secara ekstrim demi menabung dan juga berinvestasi. Tentu, hal ini dapat menimbulkan tekanan mental karena seseorang merasa terbebani untuk selalu dituntut terus-terus untuk hemat. Karena hal ini dapat mengorbankan kesenangannya di masa mudanya. Di sisi sosial, orang yang ikut terhadap pola si KFPD ini akan cenderung menarik dirinya dari kegiatan yang dapat menyebabkan mengeluarkan banyak biaya, sehingga relasinya dengan teman-temannya atau lingkungannya akan menjadi renggang, sehingga si diri orang ini akan menjadi pemalu atau introvert. Nah, yang kedua itu adalah berdampak pada ekonomi dan juga dunia kerja. Coba kita berpikir, jika banyak jumlah orang yang berhenti bekerja lebih cepat dari usia produktifnya, maka jumlah tenaga kerja akan semakin berkurang. Keadaan ini dapat mengurangi pemasukan pajak negara yang masuk, bahkan dapat membuat suatu perusahaan itu menjadi kehilangan sumber daya manusia yang sudah berpengalaman. KFPD ini justru dapat melemahkan perekonomian yang ada di negara kita. Nah, yang ketiga itu adanya kesenjangan sosial. KFPD ini hanya realistis bagi mereka yang sudah memiliki gaji tinggi ataupun sudah mempersiapkan suatu investasi besar dari mereka sejak muda. Mayoritas masyarakat yang pendapatannya pas-pasan tentu tidak dapat ikut melaksanakan pola hidup KFPD ini. Mengapa? Karena mereka jika mereka mengikuti pola hidup KFPD ini, mereka
hanya akan dapat memperluas kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Nah, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, berdasarkan 3 poin tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa KFTD lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Oleh karena itu, kami dari P1 Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.